Pada zaman Mahabharata, hiduplah seorang tokoh gagah perkasa dari Pandawa yang bernama Werkudara, atau yang lebih dikenal Sang Bima. Bertubuh tinggi besar, kekar, dan berhati jujur. Ia bukan sekedar kesatria perang, tapi juga pencari kebenaran sejati. Namun kekuatan raganya belum lengkap tanpa kekuatan rohani. Sang guru, Resi Durna, mengujinya, yang sebenarnya berniat jahat kepada Bima. Bima, muridku, jika engkau ingin mencari kesempurnaan sebagai kesatria sejati, carilah kayu gong sesuai angin, yaitu terdapat di hutan Dik Brasara. Di hutan itu terdapat banyak sekali hewan buas dan jin jahat yang bisa membunuhmu. Jika kau memang muridku, carilah apa yang aku maksud. Apakah kau sanggup, Bima? Tidak pikir panjang, Bima segera bergegas menuju hutan Dik Brasara seorang diri. Sesampainya di sana, Bima terus mencari apa yang dimaksud gurunya. Hingga tak sadar, Bima sudah merusak sebagian hutan tersebut. Tak lama, Bima dihampiri oleh dua raksasa. Raksasa tersebut tidak terima bahwa tempat tinggalnya dirusak oleh seseorang. Raksasa pun bertanya, "Hei, siapa kamu beraninya merusak tempat tinggalku? Apakah kamu tidak tahu, ketika manusia masuk ke dalam hutan ini, nyawanya akan hilang?" Bima menjawab, "Kedatanganku ke hutan ini, aku hanya ingin mencari sesuatu, yaitu kayu gong sesuai angin. Apakah kamu mengetahuinya?" Apakah aku tidak salah dengar? Selama aku hidup di hutan ini, aku tidak pernah mendengar nama itu. Tetapi, kata guruku, di hutan ini terdapat kayu gong sesuai angin. Hei, manusia, kau hanya dibohongi oleh gurumu. Hei, pulanglah. Sebelum aku makan dan mati di sini dengan sia-sia. Kalau kau tidak memberitahu, aku akan memaksamu untuk memberitahunya. Kesal dengan ucapan Bima, dua raksasa tersebut langsung menghajar Bima. Tetapi dengan kekuatan dan tekadnya, Bima berhasil bangkit dan bisa mengalahkan raksasa tersebut. Setelah raksasa dikalahkan, berubahlah raksasa tersebut menjadi Dewa Indra dan Dewa Bayu, yang sembari tadi menyamar menjadi raksasa untuk menguji tekad Bima. Dewa Indra berkata, "Bima, raksasa yang kau kalahkan tadi adalah aku dan Dewa Bayu. Alasanku adalah untuk menguji keberanian dan tekadmu, Bima. Aku beritahu, yang bernama kayu gong sesuai angin itu sebenarnya tidak ada. Tetapi kau jangan pernah salahkan gurumu, karena Resi Durna itu ada benarnya juga. Aku beritahu ya Bima, kayu itu berarti karb atau keinginanmu. Gong itu berarti besar dan sesuai angin itu adalah keluar masuknya nafas. Jadi kayu gong sesuai angin adalah keinginanmu yang besar dalam dirimu sendiri, Bima." Lalu Bima tersadar bahwa ia cari selama ini sudah didapatkannya. Lalu Bima berterima kasih kepada Dewa Indra dan Dewa Bayu dan bergegas kembali ke Sokalima untuk memberitahu sang guru, Durna.
Sesampainya di Sokalima, Bima berkata, "Guru Durna, aku telah menemukan apa yang guru maksud. Sekarang aku mengerti." Guru Durna menjawab dengan terheran-heran. Hah? Iyakah muridku Bima? Syukurlah, syukurlah kau kembali dan bisa mendapatkan ilmu tersebut. Syukurlah muridku Bima. Syukur engkau selamat. Resi Durna mencari alasan kembali yang sebenarnya berniat untuk membunuh Bima. Resi Durna berkata, Bima, itu belum cukup jika engkau ingin mencari kesempurnaan. Sebagai kesatria sejati, carilah ilmu Kang Tirto Pawitro Maning Suci. Ilmu yang tidak bisa dicapai dengan pedang atau otot, tapi dengan jiwa dan tekad. Ilmu tersebut berada di dasar samudra. Apakah kau sanggup, Bima? Bima menjawab, "Akan kulakukan perintahmu, Guru. Jika memang itu bisa memberi petunjuk dalam hidupku dan bisa mencari jati diriku, akan kuturuti kemauan Guru." Bima pun berangkat sendiri menuju samudra yang luas. Di sanalah ia harus menyelam ke dasar lautan, ke tempat sunyi yang tidak bisa dicapai manusia biasa. Setelah menyelam cukup dalam, Sang Bima dikejutkan dengan ular besar yang menyerangnya. Dengan kekuatan dan tekadnya, Bima berhasil mengalahkan ular besar tersebut. Setelah ular itu terpojok, ia berubah wujudnya menjadi seseorang. Menjadi seorang dewa yang bernama Dewa Ruci. Yang bersinar bagai bintang, Dewa Ruci yang berwujud kecil namun wajah dan suaranya seperti dirinya. Tidak hanya itu, Bima juga bisa melihat tubuhnya sendiri yang tergeletak lemas, seperti keluar dari raganya. Bima pun bertanya, "Engkau siapa? Wujudmu menyerupaiku, tetapi engkau bertubuh kecil. Kenapa engkau di sini? Engkau siapa?" Dewa Ruci berkata dengan lembut, "Hai Bima, aku adalah Dewa Ruci. Engkau mencari ilmu sejati, tapi hakikatnya ada dalam dirimu sendiri. Aku akan masuk ke dalam ragamu, disitulah engkau akan menemukan alam sejati, sangkan paraning tumati, asal dan tujuan hidupmu." Dewa Ruci pun masuk ke dalam tubuh Bima, dan disitulah ia menyaksikan rahasia semesta. Gunung-gunung, langit, bintang, bahkan dirinya sendiri larut dalam cahaya kebenaran. Ia memahami kekuatan sejati bukan pada pukulan, kekuatan, atau bahkan tahta, tapi pada penguasaan diri, emosional, dan pengenalan pada Tuhan. Tiba-tiba, Bima mendengar suara yang amat lirih, dan semakin lama terdengar jelas. Suara itu memanggil, "Bima, Bima, Bima." Bima terbangun, terlena dengan apa yang dirasakannya. Hingga tak sadar, ia masih berada di dasar samudra yang luas. Bima terbangun dan melihat Semar yang sudah di hadapannya. Semar pun bertanya, "Bima, kenapa kamu di sini? Bangunlah, Nak. Aku mengkhawatirkanmu. Bangunlah, Nak, dan kembali ke daratan. Bima, sadarlah, Bima." Bima menjawab, "Aku baik saja, Semar. Aku hanya mencari jati diriku. Aku diberitahu guruku Sang Resi Durna
supaya aku mencari ilmu agar aku menjadi kesatria sejati dan mengetahui jati diriku yang sebenarnya. Bima tersadar dan kembali ke daratan bersama Semar. Kemudian Bima langsung bergegas menemui gurunya, Sang Resi Durna. Bima berkata dengan senang, "Guru, aku berhasil mendapatkan ilmu Kang Tirto Mahaning Suci yang guru maksud. Aku bertemu dengan seseorang yang bernama Dewa Ruci, yang sekarang bersemayam di tubuhku bersama aku, Guru." Guru Durna menjawab dengan heran, "Oh, muridku Bima. Kamu selamat. Maksudku, kamu syukurlah muridku. Baguslah kalau begitu. Berarti kamu sudah menemukan jati dirimu sendiri dan sudah menjadi kesatria sejati." "Di mana kau, Bima? Kembalikan guruku Resi Durna!" Terdengar teriakan para Kurawa dari kejauhan. Para Kurawa ingin mengambil kembali Resi Durna. Setelah itu, Bima segera melawan dan menghabisi para Kurawa. Sebagai penutup, ini adalah cerita wayang kulit dengan lakon Bima Suci. Bukan sekedar cerita tentang kesatria gagah, ini adalah cermin perjalanan hidup manusia dari luar ke dalam, dari raga menuju jiwa, dari amarah menuju cahaya. Sebuah kisah yang hidup di dalam bayang-bayang kelir, namun terang di dalam hati mereka yang mencari kebenaran. Terima kasih.